Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear. Jadi, sistem persamaan linear itu merupakan persamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Nah, bentuk yang paling sederhana adalah sistem persamaan linear satu variabel. Di sini hanya terdiri dari X saja. Kemudian ada sistem persamaan linear dua variabel, bentuk umumnya adalah terdiri dari dua persamaan dan dua variabel. Jadi variabel X dan variabel Y ya. Jadi ada A1X tambah B1Y sama dengan C1. Kemudian A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, selanjutnya ada sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini terdapat tiga persamaan, ada 1, 2, 3. Kemudian variabelnya ada X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya ada metode penyelesaian untuk eliminasi sistem persamaan linear, yaitu menggunakan eliminasi Gauss ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai dari sistem persamaan linear atau nilai variabel dari persamaan linear dua variabel, misalkan berapa nilai X, berapa nilai Y-nya, kita bisa menggunakan metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Caranya yaitu yang pertama, kita tentukan berapa nilai X dari persamaan 1. Kemudian setelah ketemu X sama dengan 3 min 2Y, kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaan 2, maka diperoleh Y sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilai X sama dengan 1. Yang selanjutnya metode yang dapat kita gunakan adalah kita menggunakan metode eliminasi. Caranya kita mengeliminasi salah satu dari variabel yang akan kita tentukan nilainya. Misal kita mau mencari nilai Y, maka kita mengeliminasi X ya. Nah, untuk mengeliminasi X, langkah pertama adalah kita menyamakan koefisien. Koefisien X pada persamaan 1 itu adalah 2, koefisien X pada persamaan 2 adalah 1, sehingga untuk persamaan 1 kita kalikan 1, untuk persamaan 2 kita kalikan 2. Setelah itu kita jumlahkan untuk mengeliminasi X sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 1. Selanjutnya nilai Y sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh nilai X juga sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya kita bisa menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Contoh, di sini ada 3X plus 2Y sama dengan 60.000 untuk persamaan 1, 5X plus Y sama dengan 65.000 untuk persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 kita ambil titik potong pada sumbu X ya, atau pada sumbu Y. Kalau di sini ya. Jadi misal garis yang ungu ini adalah atau biru ya, garis biru ini untuk persamaan 1, maka pada X sama dengan 0, Y adalah 3000 ya. Jadi sumbu Y 3000. Kemudian pada Y sama dengan 0, maka X sama dengan 2000. Nah, X sama dengan 2000. Kemudian untuk persamaan 2, garis merah ya. Jadi pada kondisi atau pada saat Y sama dengan 0, ya, Y sama dengan 0, maka nilai X adalah 1300. Selanjutnya pada X sama dengan 0, maka Y 65.000. Nah, dari kedua garis ini kita cari titik potongnya ya. Nah, titik potong itu terjadi pada X sama dengan 10.000, kemudian Y-nya sama dengan 15.000. Nah, titik potong inilah menggambarkan nilai dari X dan nilai dari Y. Selanjutnya, untuk sistem persamaan linear tiga variabel, jadi ada X, Y, dan Z, ada tiga persamaan. Nah, untuk mencari berapa variabel X, berapa variabel Y, dan berapa variabel Z, maka langkah yang pertama adalah kita mengeliminasi salah satu dari tiga variabel ini. Nah, pada contoh soal ini kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Langkahnya dengan menyamakan koefisien, kemudian kita hitung dan diperoleh persamaan 4 ya. Persamaan 4 ini sudah dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Kemudian langkah yang selanjutnya, kalau langkah awal tadi kita eliminasi X, maka langkah yang selanjutnya adalah juga eliminasi X, tetapi pada persamaan yang berbeda. Kalau yang pertama 1 dan 2, maka yang kedua bisa 1 dan 3 atau 2 dan 3. Nah, pada contoh ini
eliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Pangkanya dengan menyamakan koefisien, kemudian melakukan perhitungan, sehingga diperoleh persamaan 5. Nah, selanjutnya adalah eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Ya, bisa eliminasi Y, bisa eliminasi Z, tapi dalam contoh ini adalah eliminasi Y. Dengan cara menyamakan koefisien Y ya. Jadi koefisien Y yang pertama 8, ini min 10, maka yang pertama dikalikan 5, yang kedua dikalikan dengan 4, sehingga koefisien Y-nya sudah sama. Kemudian kita lakukan eliminasi, sehingga diperoleh nilai Z sama dengan min 1. Kemudian nilai Z ini kita substitusikan ke dalam persamaan 4, atau bisa kita juga substitusikan ke dalam persamaan 5. Nah, setelah dihitung, maka diperoleh nilai Y sama dengan 2. Kemudian nilai Y2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1 bisa, persamaan 2 juga bisa, persamaan 3 juga bisa. Jadi nilai Z sudah ketemu, Y sudah ketemu, kalau di contoh ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan minus 1. Nah, langkah yang dapat kita lakukan kalau misal ada persamaan linear yang tidak bisa diselesaikan dengan metode seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, kita bisa menyelesaikan persamaan linear itu menggunakan eliminasi Gauss ya. Jadi di sini ada 3 persamaan, kemudian ada 3 variabel, tapi di sini kita tuliskan menggunakan X1, X2, dan X3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan faktor pengali atau pivot. Nah, pivot kita simbolkan dengan M1. Nah, M1 ini diperoleh dari koefisien dari X2 pada persamaan 2, jadi A21 ya, A21 dibagi dengan A11 ya. A21 dibagi A11 untuk M1, dan pivot yang kedua kita simbolkan dengan M2, itu diperoleh dari A31 dibagi A11. Selanjutnya kita melakukan pengurangan. Caranya pada baris pertama ini tetap, atau persamaan pertama tetap. Nah, persamaan kedua ini yang kita eliminasi ya. Jadi koefisien untuk X1 kita eliminasi. Caranya A21 dikurang M1, kemudian dikali A11. Selanjutnya A22 dikurang M1 dikali A12, kemudian A23 dikurang M1 kali A13, dan terakhir B2 ya dikurang M1 dikali B1. Nah, begitu juga untuk yang persamaan 3. Nah, setelah kita eliminasi, maka diperoleh ya persamaan baru ya, persamaan baru. Nah, hasil dari penjumlahan perhitungan ini tadi kita asumsikan dengan B22, kemudian pada titik ini kita asumsikan dengan B32, dan di sini kita tulis dengan C2. Selanjutnya hasil dari perhitungan ini tadi 0, kemudian ini hasilnya adalah B32, ini hasilnya adalah B33, dan hasil perhitungan pada titik ini adalah C3. Nah, dari sini kita lakukan lagi pivot ya. Pivot M3 kita simpulkan dengan M3. M3 adalah dari B32 dibagi B22. Kemudian kita ulangi lagi untuk eliminasi koefisien X2 dengan mengurangkan B32 dikurang M3 ya, M3 dikali B22. Kemudian koefisien untuk X3 juga sama, kita kurangkan dengan M3 dikali B23. Kemudian C3 kita kurangkan dengan M3 dikali C2. Nah, setelah kita hitung, maka akan diperoleh persamaan yang hasil akhirnya di sini ada C33X3 ya. Jadi hasil dari perhitungan ini kita simbolkan dengan C33X3 sama dengan D3, sehingga nilai dari X3 itu akan sama dengan D3 dibagi C33. Nah, setelah ketemu nilai X3, kita substitusikan mundur ya. Kita mencari nilai X2. Nah, X2 terdapat pada persamaan ini ya. Jadi C nanti sudah diketahui, X3 sudah diketahui, maka untuk mencari nilai X2 kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga X2 sama dengan
C2 dikurang B23 dikali X3 dibagi B22. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan mencari berapa nilai X1. Nah, nilai X1 berada pada persamaan 1, sehingga nilai X1 sama dengan B1 dikurang A12 dikali X3 dikurang A13 atau A13 dikali X3 dibagi A11. Nah, maka nanti akan ketemu X1, X2, dan X3-nya. Demikian pemaparan materi tentang sistem persamaan linear dan eliminasi Gauss. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.